Cerita kita dimulai 4,6 miliar tahun yang lalu. Dulu belum ada matahari, belum ada bumi, cuma ada awan molekul gas dan debu yang luas banget dan dingin. Awan ini melayang-layang di galaksi Bima Sakti. Luasnya beribu-ribu tahun cahaya. Terus ada sesuatu yang ganggu awan itu. Mungkin gelombang kejut dari ledakan bintang supernova, atau ada bintang lain yang lewat. Gaya gravitasi narik gas dan debu itu ke tengah, bikin awannya runtuh terus muter. Karena muter itu, awannya jadi gepeng, kayak piringan. Di tengah-tengahnya, tekanan dan suhunya naik tinggi banget. Terus terjadilah fusi nuklir. Nah, inilah lahirnya matahari kita, yang waktu itu masih disebut protosun, atau calon matahari. Piringan di sekelilingnya itu, namanya piringan protoplanet. Disitulah, nanti planet-planet bakal terbentuk. Butiran-butiran debu di dalam piringan itu nempel satu sama lain. Jadi makin gede karena tabrakan. Gaya listrik statis dan gravitasi bantu mereka buat ngumpul. Proses yang pelan ini jadi awal mula buat babak selanjutnya dalam perjalanan tata surya kita. Di dalam piringan protoplanet itu, planet-planet mulai terbentuk lewat proses yang namanya akresi. Butiran debu kecil jadi kayak kerikil, terus tabrakan lagi jadi planetesimal, atau cikal bakal planet. Planetesimal ini, bahan dasar pembuat planet, geraknya cepet banget, kadang-kadang tabrakan. Yang dekat matahari, planetesimalnya terbuat dari batu dan logam, jadi planet-planet batuan, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih jauh lagi, di luar batas beku, es mengembun, jadi planet gas raksasa, Jupiter dan Saturnus, sama planet es raksasa, Uranus dan Neptunus. Tata surya kita waktu awal-awal itu kacau banget, sering banget ada tabrakan. Bulan kita kayaknya terbentuk dari tabrakan dahsyat sama benda sebesar Mars. Masa-masa penuh tabrakan ini membentuk planet-planet ninggalin kawah-kawah yang kita lihat sekarang. Sekitar 3,9 miliar tahun lalu, ada masa yang namanya hujan meteor dahsyat. Tabrakannya makin banyak. Mungkin gara-gara planet raksasa pindah posisi. Tabrakan-tabrakan ini bawa air dan senyawa organik yang penting banget buat kehidupan di bumi. Kejadian yang merusak pun ternyata bisa bawa hasil yang kreatif ya. Matahari kita, sekarang umurnya udah setengah baya nih, udah ngubah hidrogen jadi helium selama 4,6 miliar tahun. Di tahap utamanya ini, tekanan dari fusi dan gaya gravitasi seimbang. Kira-kira 5 miliar tahun lagi, matahari bakal kehabisan bahan bakar hidrogennya. Intinya bakal menyusut dan makin panas, terus mulai ngebakar hidrogen di lapisan luarnya. Matahari bakal membesar jadi raksasa merah, nelen Merkurius dan Venus, dan mungkin juga bumi. Zona layak huni bakal geser keluar, mungkin aja bulan-bulannya, Jupiter dan Saturnus, jadi bisa ditinggali. Perubahan ini bakal bawa dampak besar banget buat tata surya kita. Kehidupan yang kita kenal sekarang, nggak bakal bisa bertahan. Kekuatan evolusi bintang ini jadi pengingat yang jelas banget buat kita. Setelah jadi raksasa merah, matahari bakal ngubah helium jadi karbon dan oksigen. Matahari bakal ngelepasin lapisan luarnya, jadi nebula planeter. Inti yang tersisa namanya katai putih bakal padat banget dan panas. Planet-planet luar bakal tetap ada, tapi tata surya kita jadi dingin dan gelap. Miliaran tahun kemudian, katai putih ini bakal mendingin terus jadi katai hitam. Inilah nasib akhir matahari dan tata surya kita. Alam semesta ini berjalan dalam skala waktu yang jauh banget, di luar pemahaman kita sebagai manusia. Melihat bintang kita meredup jadi gelap, itu bikin kita sadar betapa kecilnya kita ya. Siklus kosmik yang luar biasa ini terus berlanjut. Cerita tata surya kita ini ngingetin kita kalau alam semesta selalu berubah. Sejarah dan masa depan tata surya kita bikin kita mikir lagi soal keberadaan kita. Bumi itu kayak oas yang unik banget di alam semesta ini. Tempat adanya kehidupan. Keberadaan manusia itu cuma sekejap mata aja dalam waktu kosmik yang panjang. Rasa penasaran kita yang bikin kita pengen menjelajah dan ngertiin alam semesta. Penjelajahan luar angkasa nambahin pengetahuan dan cara pandang kita. Cerita tata surya kita ini adalah kisah besar tentang evolusi alam semesta. Walaupun nasib tata surya udah pasti, penjelajahan manusia terus berlanjut. Kita bakal terus lihat bintang-bintang, nyari ilmu pengetahuan. Alam semesta menunggu buat dijelajahi. Pencarian kita ini petualangan yang luar biasa banget.